Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Asari Tech Channel. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara melihat laporan di Aspakasir. Untuk melihat laporan di Aspakasir, Bapak Ibu bisa login menggunakan username dan kata sandi dari owner. Klik masuk. Untuk melihat laporan, Bapak Ibu bisa masuk ke menu laporan di sini. Menu laporan di sini nanti ada laporan penjualan karyawan, kemudian laporan produk masuk, produk terjual, laporan SL, laporan jasa, laporan teknisi, laporan pulsa, laporan top up, dan laporan periode. Bapak Ibu bisa masuk terlebih dahulu ke menu laporan karyawan. Untuk memastikan bahwa cara penggunaannya itu untuk melihat laporan seperti ini, Bapak Ibu bisa melihat di tutorial sebelumnya ya. Di situ kan sudah ada transaksi penjualan. Jadi nanti bisa terlihat berapa transaksi penjualan yang sudah dilakukan. Nah, kita pilih periodenya terlebih dahulu. Periode dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kalau misalnya untuk hari ini ya. Dan klik simpan. Nah, di sini sudah terlihat ya. Jadi nama karyawannya kasir ya. Karena tadi kita menamakan nama karyawan untuk kasirnya itu adalah kasir, kemudian ada di sini omsetnya itu 966.000 dan di sini ada labanya ya itu 285.300. Sini ada total pemasukan dan total laba. Di sini juga ada uang laci dan uang tersedia berapa, seperti itu. Kemudian ada laporan produk masuk, itu produk yang sudah dimasukkan ya. Bapak Ibu bisa mencari dari tanggal 25 ya. Di sini akan muncul keterangan dari produk masuk yang rentang waktunya itu antara tanggal 25 Juni sampai dengan 3 Juli 2023. Di sini Bapak Ibu bisa melihat kode, kemudian nama barang, jumlah, harga beli, harga jual. Ini adminnya ya, user yang melakukan input barang masuk, kemudian kapan barang masuk itu dilakukan. Sini juga ada totalnya ya, ada total beli sama total jualnya. Nah, di sini Bapak Ibu juga bisa menggunakan ini ya, berdasarkan nama barangnya. Katakan misalkan dalam satu bulan itu FLS ini di input berapa kali, bisa langsung menggunakan di bagian sini ya. Jadi nanti yang muncul itu khusus untuk FLS saja. Dan ada laporan produk terjual. Di produk terjual misalnya ini di hari ini ya, di tanggal 3 Juli. Di sini Bapak Ibu bisa memilih kategorinya itu paket internet atau tidak usah diisi juga tidak apa-apa. Kemudian pilih kasirnya. Ini kita sudah membuat nama kasirnya itu Kasir dan Ricky, kita kosongkan juga tidak apa-apa. Nah, kita klik cari. Ini muncul di sini ya. Yang terjual apa saja? Itu ada FLM ya, jumlah 1, harga beli, labanya berapa. Nah, di sini kan ketahuan nih laba kirim itu berapa ya totalnya. Di sini ada harga jual sama harga belinya. Oke, selanjutnya ada laporan SM ya. Laporan SM. Ya, ini nanti Bapak Ibu yang memakai melakukan manajemen rekap penjualan share label secara terurut atau terekap semuanya, Bapak Ibu bisa melihat laporannya di bagian sini. Jadi nanti di bagian tab terjual hari ini, nanti di sini ada laporan share label yang terjual, kemudian di sini ada stok akhir ya, stok yang masih belum terjual itu berapa saja share labelnya. Contoh misal ada 1002 dan lain sebagainya. Dan kalau misalnya ingin melihat terjual dari lama, bisa klik tanggal ini juga. Periodenya nanti disesuaikan ya. Nanti di sini yang terjual dari tanggal ini akan muncul di bagian sini. Oke, kemudian ada laporan jasa ya. Laporan jasa juga sudah kita bahas ya di tutorial sebelumnya. Nah, ini nanti akan ada di sini Bapak Ibu bisa mencari berdasarkan periode ya. Ini periode hari ini atau periode per tanggal 3 Juli. Di sini nanti muncul kode di HP kerusakan teknisinya ya. Dan di sini ada omsetnya. Omsetnya berapa? Oke, ini kayaknya agak salah ya, nanti saya geser ke sini. Berarti labanya itu 270.000 ya. Dan di sini ada komisi yang didapat oleh
teknisi berapa, di sini muncul 30.000 ya. Itu untuk laporan jasa. Kemudian ada laporan teknisi. Di sini ada rian ya per teknisi. Jadi bisa dilihat komisi yang diterimanya berapa ya. Ini. Dan ada laporan pulsa. Di sini Bapak Ibu bisa melakukan pencarian di bagian sini. Melihat untuk khusus apa ya, misal all atau Indosat saja juga bisa ya. Ini saldo terakhir adalah saldo dari semua ini ya, semua saldo dikurangi dengan modal gitu. Oke, kemudian laporan top up. Oh ya, pusat dan top up ini kan Bapak Ibu settingnya itu di bagian ini ya, di bagian saldo, kemudian di manajemen saldo. Ketika menambahkan data saldo ini, kategorinya ini nanti akan menyesuaikan ya. Jadi kalau misalnya kategorinya pulsa, maka nanti munculnya di laporan pulsa. Kalau misalnya kategorinya top up, ini munculnya di laporan top up. Itu juga bisa dicari berdasarkan berdasarkan jenis produknya ya. Kemudian ada saldo terakhirnya itu 500.000 ya, diambil dari PPS ini ya, yang kategorinya itu top up. Oke, selanjutnya ada laporan periode. Laporan periode dari tanggal, kemudian sampai tanggal ini ada passwordnya ini. Kalau misalnya Bapak Ibu mau mengatur passwordnya, bisa di bagian sini ya, manajemen dan pengaturan password. Ini passwordnya masih defaultnya 123456. Kemudian bisa klik tampilkan global atau tampilkan, misal kita tampilkan global terlebih dahulu ya. Ini nanti globalnya seperti ini ya. Di sini ada total pendapatan, dan di sini ada total laba, di sini ada barang dan aksesoris yang terjual berapa 2, kemudian jasa yang terjual berapa 1, pusat total berapa 4 gitu ya. Ini yang pemasukannya berapa untuk barang dan aksesoris, untuk jasa berapa, untuk pusat dan total berapa. Di sini juga ada metode pembayarannya, masuknya kemana, kas toko dan ke pusat ya. Ini ada pembayaran keluarnya juga. Sini juga nanti ada pengeluaran operasional dan belanja ya. Ini kalau misalnya Bapak Ibu memasukkan di data pengeluaran ini ya, pengeluaran belanja dan pengeluaran operasional. Dan menampilkan detail, kita lanjutkan password lagi, kemudian kita tampilkan detail. Di sini nanti Bapak Ibu bisa melihat laporan periode, ada laporan transaksi. Karena di sini ada terlihat tipenya ya. Tipenya itu jasa, saldo, atau barang. Di sini nanti juga ada rekapan pengeluarannya, dan di sini ada rekapan labanya. Ini khusus untuk yang barang ya, kalau misal Bapak Ibu dilihat di detail. Jadi nanti jasa itu tidak muncul di bagian sini. Kemudian yang terakhir bisa melihat untuk laporan per grafik ya. Nah, untuk lihat grafik bisa harian, bulanan atau tahunan. Misal di harian, bisa klik yang harian. Di sini nanti ada pendapatan sama laba. Seperti itu. Oke, dan satu lagi Bapak Ibu bisa melihat laporan kasir ya. Kasir bisa lihat laporan. Lanjut ke kasir dulu, kemudian transaksi, kemudian pilih yang shift transaksi ya. Nah, ini biasanya digunakan oleh kasir untuk laporan ke owner per harian. Dan di sana ada keterangan bayar langsungnya berapa, dan transfer banknya berapa, total transaksinya berapa, uang laci berapa, dana tunai berapa, pengeluaran berapa, dan rinciannya seperti itu. Nah, kemudian uang laci itu adalah uang yang digunakan untuk pengembalian ya. Bapak Ibu bisa men-settingnya itu di menu uang laci ini. Misal uang laci di sini 50.000 ya, ini biasanya uang receh gitu. Kita beli usernya, misal kasir ya, nanti simpan. Nah, nanti otomatis di bagian laporan transaksi sebar ini itu juga akan masuk di bagian sini ya, uang lacinya 50.000. Itu akan ditambah dengan uang laci, berarti
total uang yang ada di laci atau di toko itu ada sekitar segini. Uang cashnya, uang tunainya. Ini laporannya per kasir ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu login dengan akun kasir ya maka akan muncul di ini. Tapi kalau misalkan menggunakannya yang akun Piggy maka akan muncul beda lagi. Nah, untuk laporan yang bisa dilihat oleh kasir juga terbatas ya. Jadi nanti kasir bisa mengakses semuanya tapi tidak bisa melihat untuk laporan labanya. Jadi kasir tidak bisa melihat laba. Oke, mungkin itu terkait dengan laporan yang bisa dilihat menggunakan Aspa Kasir ini. Terima kasih.